Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Untung Prasetyo. Kisah yang berjudul Saraswati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di saat-saat antara hidup dan matiku, datanglah Nyi Wulan yang menyerang Nyi Lintang dari arah belakang. "Apakah kau sudah menjadi budak dari monsa itu, Yuk?" tanya Nyi Wulan yang sedang menolongku saat ini. Di hadapanku juga kini berdiri sosok wanita yang berpakaian seperti pendekar dari zaman kerajaan yang menghentikan langkah Nyi Lintang. "Kalahkan manusia itu, Ras. Biar aku tahan Nyi Lintang bersama Sri Asih," ujar Nyi Wulan yang sudah selesai memberikan sebagian energinya kepadaku. Aku kembali menyelaraskan energi milikku dengan energi dingin milik Nyi Wulan. Setelah aku rasa tubuhku normal kembali, aku pun mulai melemparkan batu-batu yang sudah aku beri energi untuk menyerang orang yang menjadi tuan dari Nyi Lintang itu. Gerakan orang itu sangatlah lincah. Dia berhasil menghindari semua seranganku. Melihat aku yang sudah berhenti melemparinya dengan batu-batu yang berisi energi panas itu, orang itu berlari ke arahku dengan sebilah golok yang siap untuk menebas leherku. Beruntungnya aku masih memiliki energi yang cukup. Dengan sisa energiku itu, aku menyerang kembali orang tua itu dengan ajian patiraga. Seketika itu juga tubuh orang tua itu terlihat diam seperti tercekik. Dan dari arah belakangku, tiba-tiba datang Mbak Jarot dan pemuda gondrong tadi yang siap menebas goloknya ke arah leher pria tua itu. Tapi sayangnya Mbak Jarot dan pria gondrong yang bernama Darman itu harus terpental ketika selangkah lagi mereka berhasil menebasnya. "Kau pikir dapat dengan mudah membunuh Adi Raksa, Jarot?" ucap pria tua yang ternyata bernama Adi Raksa itu. "Ilmu yang kau miliki tidak ada apa-apanya di hadapanku, Jarot," ibunya lagi. Seketika itu juga tubuh dukun yang bernama Adi Raksa itu memancarkan energi merah dan perlahan tubuhnya membesar. "Jangan lengah, Ras. Bersiaplah. Ketika aku datang, segeralah hujamkan aku yang berwujud keris ke arah jantung musuhmu itu. Keluarkan semua energimu, Ras," ujar Nyi Sapta yang terdengar di batinku. Dari kejauhan aku melihat Nyi Sapta melesat cepat ke arah Adi Raksa. Dan seketika itu juga dinding pelindung milik Adi Raksa hancur karena lesatan cepat dari Nyi Sapta. Aku yang melihat Nyi Sapta sudah berwujud keris pun melompat sekuat tenaga untuk menangkapnya. Semua energi yang aku miliki kini sudah menyelimuti tubuhku, sehingga membuat gerakanku bertambah cepat dan juga bertenaga. Ketika aku berhasil menangkap keris Nyi Sapta, aku terlebih dahulu menendang tubuh Adi Raksa. Setelah itu aku melompat kembali untuk menyusul tubuh Adi Raksa yang terpental dan tanpa perlindungan apa-apa lagi. Aku memejamkan mata ketika sedikit lagi keris Nyi Sapta menikam jantung Adi Raksa, dan Adi Raksalah orang pertama yang harus mati di tanganku. Ketika tubuh Adi Raksa berhenti bergerak, aku lalu mencabut kembali keris Nyi Sapta, dan setelah itu suasana pun tiba-tiba menjadi hening. Aku terbangun di ruangan yang terlihat berwarna putih dengan tirai yang ada di depan tempat tidurku. Ketika aku menggerakkan kakiku, Galuh langsung menghambur ke arahku dan menumpahkan air matanya di pelukanku. "Mbak," teriak Galuh yang menangis bahagia hari itu. "Terima kasih, Mbak. Terima kasih sudah menyelamatkanku," ucap Galuh yang masih saja menangis. "Udah loh, kamu bau banget, sampai sesak nafasku," jawabku yang membuat tangisan Galuh terhenti. "Aku sudah 2 minggu disekap di gedung itu, Mbak. Mana mungkin aku bisa mandi," jawabnya sambil menciumi baju yang dia kenakan. "Loh, kok tanganku diborgol, Dek?" tanyaku yang kaget ketika mendapati gelang besi yang tersangkut di tempat tidurku. "Tadi Mas Arga pesan kalau nanti akan ada orang yang datang ke sini untuk menjelaskan semua yang sudah Mbak Saras lakukan semalam," jawab Galuh. Aku pun berusaha duduk dan meminta Galuh untuk mengambilkan air mineral
yang ada di mejaku. Tidak lama setelah itu datanglah Pak Gunawan, Alek, dan juga Mbak Jarot, serta satu orang lagi yang mirip seperti Alek. "Terima kasih Nak Saras. Kamu sudah berhasil menyelamatkan orang-orang yang selama beberapa minggu disekap di sana. Terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan tugas-tugas saya," ujar Pak Gunawan dengan senyum penuh tipu daya miliknya. "Tapi sayang Nak, sepertinya kau harus menjalani hukuman untuk beberapa tahun karena kau sudah membunuh seorang penjaga gedung di sana semalam. Tapi aku bisa membantumu Nak Saras. Aku bisa membebaskanmu asalkan kau mau bekerja untuk keluargaku," ujar Pak Gunawan. Aku lalu bangkit dari tempat tidurku dan mengeluarkan energiku yang kini terasa semakin kuat. Aku lalu menarik tangan kananku yang sedang diborgol hingga gelang besi itu patah. Aku lalu menarik tubuh Pak Gunawan dan mencekiknya dengan energiku, lalu menghempaskannya kembali ke lantai. Setelah itu, aku menyerang Mbak Jarot yang berusaha membantu majikannya itu. Orang tua itu kubuat terpental ke arah pintu. Amarahku mereda ketika Alek dengan wajah angkuhnya menarik galu dan menodongkan pistol ke arah kepalanya. "Berhenti, atau kepala adikmu akan pecah berantakan di sini." "Baiklah, aku terima tawaran Pak Gunawan. Aku akan bekerja untuk kalian dan akan menaati aturan yang kalian buat. Itulah janjiku. Sekarang lepaskan adikku sebelum aku berubah pikiran," jawabku dengan tegas. 1 bulan berlalu dari kejadian malam itu, kini aku resmi bekerja untuk keluarga Gunawan. Bukan keinginanku, tapi aku tidak kuasa untuk menolaknya. Saat ini aku tinggal di sebuah rumah pemberian bosku itu. Segala macam fasilitas aku dapat, serta gaji yang lebih dari cukup pun aku terima. Beberapa tahun pun telah berlalu. Aku yang masih memendam rasa cintaku kepada Arga tidak juga berani untuk mengungkapkannya. Sampai suatu ketika Arga pun mengungkapkan isi hatinya kepadaku. Tapi di balik itu, dia juga sudah siap untuk menempuh hidup baru bersama seorang perempuan yang telah dipilihnya. Arga mengungkapkan rasa cintanya kepadaku karena dia tidak mau seumur hidupnya nanti dibayangi penyesalan. Menyesal pernah mencintaiku tapi tidak mengungkapkannya kepadaku. Alasan yang cukup membingungkan. Aku menahan tangis ketika Arga mengungkapkan semua itu. Sebenarnya akulah wanita yang pertama dicintainya setelah ibunya. Dan Argalah lelaki pertama yang aku sayangi setelah ayahku. "Pergilah Gak, selamat menempuh hidup baru," ucapku yang berlalu pergi meninggalkan Arga. Setelah lama aku menunggu, akhirnya energi besar yang kini menuju arahku pun datang dengan sangat cepat. Sosok-sosok menyeramkan dengan energi yang sangat kuat itu kini sudah mengelilingi tubuhku yang memang sudah siap untuk melakukan pertarungan. Aku yang sudah melindungi tubuhku dengan energi Nyi Sabta tidak sedikit pun merasa takut, walau energi kelima demit itu sangatlah kuat. "Apakah kau pemilik jin-jin yang tadi menghadang kami Nak?" tanya sosok arwah yang perlahan merubah dirinya menjadi seorang pria yang usianya sekitar 40 tahunan itu. "Ada apa kalian para arwah penasaran berada di tempat ini?" tanyaku kepada kelima sosok arwah yang entah datangnya dari mana. Perlahan sosok-sosok yang tadi terlihat menyeramkan pun kini berubah menjadi manusia sepertiku. "Simpan kesaktianmu itu Dek. Kami hanya ingin menuntut balas atas apa yang menimpa kami semua," ucap salah seorang wanita yang tampak cantik walau wajahnya terlihat sangat pucat. "Ternyata arwah-arwah penasaran seperti kalian memiliki energi yang sangat kuat. Lalu apakah yang akan kalian lakukan bila aku melepaskan kalian nanti?" tanyaku yang masih siaga dengan energiku. "Kami hanya ingin menuntut balas kepada orang yang memiliki dermaga ini dan juga kapal-kapal mewah di sana," jawab arwah wanita itu lagi. "Siapakah kalian yang sebenarnya? Lalu dendam apa yang kalian miliki dari orang yang kalian maksud itu?" "Namaku Dewi dan ini Rita, Rudi, lalu Pak Soleh dan Pak Mamat. Lama sudah arwah kami terkurung di sebuah pulau dan kami bisa sampai ke tempat ini berkat bantuan seseorang pemuda yang hampir mati juga di pulau itu," ujar Dewi menjelaskan kepadaku. "Apakah pemuda itu bernama Arga?" tanyaku yang terlihat sangat terkejut mendengar apa yang arwah itu katakan. "Apakah kau mengenal Arga?" tanya pria yang berkumis tipis itu kepadaku. "Iya Pak, dia adalah sahabatku. Lalu di mana dia sekarang Pak?" tanyaku lagi yang semakin penasaran. "Dia sedang berada di sebuah speedboat bergambar naga. Dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali pulang menemui keluarganya," jawab sosok Dewi itu.
Baiklah, aku akan menemui Arga. Kalian jangan bertindak gegabah, karena orang yang kalian maksud memiliki banyak dukun-dukun sakti yang melindunginya. Ucapku sambil berlari ke arah speedboat yang dimaksud sosok arwah yang bernama Dewi itu. Para arwah penasaran itu pun melayang mengikuti langkahku menuju dermaga tempat speedboat itu berada. Sesampainya aku di tempat speedboat itu berada, Arga tiba-tiba keluar dari dalam speedboat bergambar naga itu. Aku yang merasa sangat senang karena masih bisa bertemu dengan lelaki yang masih aku sayangi itu, lalu memeluknya dengan erat. Walaupun kini Arga sudah menjadi seorang suami dan seorang ayah, tapi aku masih sangat menyayanginya. Aku menyayangi Arga sebagai seorang sahabat tentunya. Ras, gimana dengan keluarga gua? Apa lu tahu keadaan mereka saat ini? Tanya Arga yang menatapku sendu. Alhamdulillah Gak, mereka baik-baik saja. Sekarang istri dan anakmu ada di daerah Bogor. Ceritanya panjang Gak. Maafin gue ya, gue baru tahu kalau ternyata lu yang dikirim ke pulau itu. Sepertinya kalian adalah sepasang kekasih yang gagal kepelaminan ya, atau semacam orang yang saling mencintai tapi tidak direstui. Celetuk arwah Dewi yang memandang heran ke arah aku dan Arga. Setan bawel, mau tahu saja urusan pribadi orang. Jawabku ketus yang disambut tawa dari Arga dan arwah-arwah yang lainnya. Setelah mendengar cerita dari Arga dan arwah-arwah penasaran itu, aku pun menghela nafas panjang, menyesali apa yang selama ini sudah aku lakukan. Ternyata selama ini aku sudah membantu iblis yang berwujud manusia itu memuaskan nafsu duniawinya. Kesadaranku pun kini kembali, dan keyakinanku untuk membantu Arga dan arwah-arwah penasaran itu sudah bulat. Aku pun memulai menyusun rencana untuk meruntuhkan kerajaan iblis yang berwujud manusia itu. Hingga tidak ada lagi korban-korban yang bernasib sama seperti Dewi, Rudi, dan orang-orang yang sudah mati di pulau itu. Aku pun lalu membawa Arga ke rumah Nanda untuk memberi waktu istirahat kepada Arga. Nanda yang kini juga sudah berkeluarga pun dengan senang hati membantu kami. Selain kami sudah saling mengenal satu sama lain sejak kami masih anak-anak, suami Nanda pun masih ada hubungan keluarga dengan Arga. Setelah memastikan keadaan Arga aman, aku pun lalu mengajak arwah Dewi dan yang lainnya untuk mendatangi satu persatu dukun-dukun yang membantu Gunawan dan keluarganya. Sementara itu aku meminta Nyi Wulan dan Sri Asih berjaga di rumah Nanda. Gunawan bukanlah orang yang sembarangan. Dia sudah kenyang makan asam garam dalam dunia kejahatan. Tidak satupun dari orang-orang di sekitarnya yang mendapatkan kepercayaan penuh dari Gunawan. Setelah mengetahui kemampuan dari masing-masing paranormalnya, Gunawan lalu membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk menghindari pengkhianatan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Aku adalah salah satu dari kelima orang yang mengawasi orang-orang biasa dan dukun-dukun yang memiliki tugasnya masing-masing. Setelah itu ada Mbak Jarot, Mbak Darmo, Mbak Cakil, dan Mas Kijo. Kami berlima pun saling mengawasi satu sama lain, sehingga sangat sulit bagiku waktu itu untuk pergi dari lingkaran setan keluarga Gunawan. Pernah suatu ketika aku yang bermaksud untuk mengundurkan diri dari tempatku bekerja, hampir saja kehilangan nyawa ketika keempat dukun sialan itu menyerangku habis-habisan. Setelah itu dukun-dukun yang kemampuannya di bawahku pun ikut membantu mereka. Belum lagi ancaman-ancaman dari orang-orang Gunawan yang selalu mengancam keselamatan keluargaku. Aku terpaksa bertahan dan mengikuti perintah yang diberikan Gunawan selama ini. Jadi inilah kesempatanku untuk keluar dari kubangan lumpur dosa yang sudah lama aku tempati ini. Dengan bantuan dari arwah Dewi, Rita, Rudi, Pak Soleh, serta Pak Mamat, aku mulai melumpuhkan satu persatu dukun-dukun sakti itu. Dengan energi besar yang dimiliki arwah-arwah penasaran itu, serta kemampuanku yang kini sudah meningkat, aku yakin dapat mengalahkan mereka. Malam itu aku mulai mendatangi gubuk reot milik Mbak Cakil yang berada di pinggir kali kumuh di kota ini. Dari kejauhan aku meminta Nyi Sapta untuk menghancurkan pagar gaib yang membentengi tempat tinggal dukun sakti itu. Setelah pagar gaib yang melindungi gubuk tempat Mbak Cakil berada itu hancur, aku lalu meminta arwah Dewi dan Rudi untuk melumpuhkan dua jin penjaga gubuk itu. Sementara itu aku meminta Pak Soleh dan Mbak Rita untuk menjelma menjadi sepasang suami istri yang sedang meminta bantuan kepada Mbak Cakil. Setelah Mbak Cakil keluar dari gubuk yang sudah tidak memiliki pelindung itu, aku meminta Pak Mamat masuk ke dalam gubuk yang berbau amis itu untuk memecahkan botol-botol yang digunakan Mbak Cakil untuk mengurung jin-jin yang menjadi budaknya.
Setelah Mbak Cakil menyadari apa yang terjadi, lalu aku datang dan menghabisi dukun tua itu dengan energi milikku. Mbak Saras, nanti saya tolong dikasih tugas yang agak berat ya. Saya ogah kalau disuruh mencahin botol lagi. Tadi saya hampir diajak pergi sama jin nenek tua yang ada di botol hijau itu, Mbak. Ujar arwah Pak Mamat yang membuatku dan teman-temannya tertawa. Beres Pak Mamat, jawabku sambil mengacungkan 2 jempol ke arahnya. Selesai menghabisi Mbak Cakil, aku lalu lanjut menuju ke tempat Mas Kijo tinggal, di sebuah lokalisasi yang tampak ramai oleh pengunjung. Serta dentuman-dentuman musik dangdut dan disco itulah Mas Kijo berada. Mas Kijo adalah ahli bela diri dan juga memiliki ilmu kebal. Selain itu, dia memiliki jin-jin sakti yang selalu setia menjaganya. Karena di tempatnya berada sangatlah ramai, aku meminta arwah Pak Mamat dan Pak Soleh untuk merasuki pengunjung yang sedang asik berjoget. Orang yang sedang dirasuki arwah Pak Mamat dan Pak Soleh itu pun terlihat mengamuk dan menyerang pengunjung-pengunjung yang lain. Suasana yang tadinya penuh dengan kesenangan pun seketika berubah menakutkan. Orang-orang yang sudah terpengaruh minuman keras pun mulai terprovokasi dan mulai baku hantam di tempat itu. Ketika Mas Kijo yang sedang panik menghadapi orang-orang yang mengamuk dan sulit untuk dikendalikan itu lengah, aku lalu meminta arwah Dewi, Mas Rudi dan Mbak Rita untuk menyerang jin-jin penjaga milik Mas Kijo. Dan di saat Mas Kijo yang masih terlihat sibuk itu mulai tahu akan kedatanganku, Nyi Sapta yang kini berwujud keris pun segera melesat menembus tubuh Mas Kijo. Karena wujud keris itu gaib, maka ilmu kebal milik Mas Kijo pun tidak dapat menahannya. Mas Kijo pun jatuh terkapar dan terinjak-injak orang-orang yang masih saling baku hantam di sana. Waktu yang masih menunjukkan pukul 1 dini hari pun seperti memberiku semangat untuk mendatangi satu lagi dukun sakti yang bernama Mbak Darmo. Di rumah yang cukup besar dengan bentuk bangunan joglo serta memiliki halaman yang luas, itulah Mbak Darmo tinggal. Lapisan-lapisan energi pelindung yang membentuk kubah pun terlihat menjaga keamanan Mbak Darmo dari musuh-musuhnya. Perlu waktu yang lama bila harus menghancurkan pagar gaib milik lelaki tua yang selalu berpenampilan nyentrik itu. Tidak kehabisan akal, aku lalu menghampiri beberapa pemuda yang terlihat sedang berkumpul di pinggir jalan. Mereka tampak sedang asik bernyanyi sambil menenggak minuman beralkohol yang ada di sebuah teko besar di tengah-tengah mereka. Aku lalu duduk dan mengajak mereka bicara sambil menunjukkan beberapa lembar uang pecahan 50 ribuan. Gua ada uang banyak, ada yang mau nggak? Tanyaku yang membuat mereka terdiam sambil memandangku tajam. Gak usah macem-macem sama gua. Gua cuma mau berbagi uang ini dengan kalian. Itu juga kalau kalian mau. Mau kak? Duit kok ditolak, ujar salah satu pemuda bernama Abud. Yang lain gak mau nih? Tanyaku lagi sambil mengambil lembaran-lembaran berwarna biru dari dalam jaketku. Maulah kak, jawab mereka serentak. Tapi ada tugas yang harus kalian lakukan. Tugasnya gampang kok, ucapku menjelaskan. Iya kak, apa aja tugasnya, asal jangan nyolong, dosa kak, celetuk Abud yang disambut tawa teman-temannya. Gue minta kalian semua cari batu yang ukurannya sebesar kepalan tangan kalian, terus lemparin batu itu ke atas rumah joglo di ujung sana, ucapku sambil menunjuk ke rumah Mbak Darmo. Dil, mana uangnya kak? Jawab Abud. Kerja dulu baru gue kasih uangnya. Nanti kakaknya bohong lagi, celetuk salah satu pemuda itu. Nih, kalian kan ada 7 orang. Salah satu dari kalian pegang uangnya dan nunggu di sini sama gua. Oke kak, tugas kita cuma nimbukin rumah dukun itu kan? Tanya Abud yang sepertinya sudah tahu dengan profesi Mbak Darmo. Ya, setelah kalian lempar batu itu, kalian langsung pergi ya. Uangnya biar dipegang teman kalian yang keci ini nih, ucapku sambil memberi 7 lembar uang 50 ribuan. Tidak lama setelah itu terdengar suara genteng dan juga kaca yang pecah dari arah rumah Mbak Darmo. Dan beberapa saat kemudian Mbak Darmo terlihat keluar dari dalam rumahnya bersama 2 orang pengawalnya. Kedua pengawal itu pun terlihat berlari mengejar pemuda-pemuda yang sudah menjalankan tugas dariku. Dan karena penasaran, Mbak Darmo pun lengah. Dukun tua yang terlihat tanpa pengawal gaib dan juga pelindung gaib itu pun segera aku lumpuhkan dengan kekuatanku. Arwah Pak Mamat yang menyaksikan dukun sakti itu sudah tidak berdaya, lalu menghampirinya dan langsung mencekiknya hingga tewas. Dan setelah aku tanya kenapa dia melakukan hal itu, Pak Mamat pun berujar bahwa dia sering dibohongi dukun tua itu.
Misiku pun berhasil malam itu. Aku telah menghabisi 3 dukun sakti yang menjadi orang kepercayaan Gunawan dan juga orang yang selalu mengawasi gerak-gerikku selama ini. Ketika aku hendak pulang di sebuah jalan raya, aku melihat mobil Alek melintas di depan mobil yang sedang aku kendarai. Spontan aku langsung berbalik arah dan mengejar laju mobil Alek. Aku lalu meminta Nyi Sapta untuk melumpuhkan cincin pengawal yang selalu bersama Alek. Setelah itu aku pun meminta arwah Dewi dan yang lainnya untuk membantuku menghentikan laju mobil yang dikendarai Alek. 1 kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, bisikku dalam hati dengan perasaan senang. Tidak butuh waktu lama, Alek pun sudah tidak sadarkan diri dan sekarang berada di dalam mobil milikku. Aku pun meninggalkan pesan di dalam mobil milik Alek, lalu membawa Alek ke sebuah tempat di pinggiran kota ini. Aku sengaja tidak melumpuhkan satu dukun yang bernama Mbak Jarot, karena aku sudah tahu kekuatan yang dimilikinya dan cincin peliharaan miliknya. Setelah beberapa hari, Gunawan bersama anak laki-laki tertuanya mengumpulkan dukun-dukun sakti yang masih dia miliki. Beberapa dukun pun menolak dengan berbagai macam alasan. Lalu Mbak Jarot yang bertugas sebagai ketua dukun dalam lingkaran keluarga Gunawan pun mencari orang sakti di daerah Jogja. Dia bernama Pak Edi. Sebelum bertemu dengan Gunawan dan juga Angga, aku lebih dulu mengunci cincin yang dibawa Mbak Jarot. Pak Edi dan salah satu murid Mbak Jarot yang bernama Darman. Tujuanku adalah supaya para arwah penasaran itu dapat dengan leluasa mendekati sosok Gunawan dan juga Angga. Arwah Dewi terlihat berubah menyeramkan ketika memasuki sebuah rumah megah layaknya sebuah istana ini. Begitu juga arwah Rita, Rudi, Pak Soleh dan Pak Mamat. Sepertinya mereka ingin segera menuntaskan dendamnya malam ini. Tapi aku mencegah mereka untuk melakukannya sekarang, karena masih ada hal-hal penting lainnya yang juga harus dipikirkan. Aku masih harus membantu Arga mendapatkan kembali aset-asetnya yang kini diambil oleh keluarga Gunawan melalui Alek. Dan aku juga harus memastikan keluarga Arga dan keluargaku dalam keadaan aman. Beruntungnya arwah-arwah itu mau diajak kompromi, sehingga rencanaku pun masih dapat berjalan dengan aman. Hingga beberapa hari kemudian, arwah Dewi yang sepertinya sudah tidak sabar ingin segera melemparkan Angga dari apartemennya di lantai 30 itu, meminta izin kepadaku untuk melakukan teror kepada Angga. Dan teror itu dimulai ketika Angga berada di sebuah dermaga yang juga menjadi kantor dari perusahaan ilegalnya itu. Setelah dibuat ketakutan setengah mati, arwah-arwah itu pun mulai membawa sebagian sukma Angga ke alam bawah sadarnya untuk merasakan siksaan-siksaan dari Dewi, Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat. Sedangkan Rudi yang segera ingin mencekik batang leher dari Gunawan, memilih untuk mengawasi Gunawan yang sedang merasa kebingungan karena kehilangan Alek dan kini harus melihat Angga bertingkah seperti orang gila. Aku pun yang kini sudah mulai acuh tidak acuh akan keberadaan di lingkaran keluarga Gunawan pun mulai meninggalkan tanggung jawabku sebagai orang yang bertugas membantu menangani kasus-kasus seperti ini. Setelah pertemuanku dengan Gunawan bersama Mbak Jarot, Darman dan juga Pak Edi, aku lalu pergi ke sebuah daerah di Jogja untuk bertemu dengan Pak Edi. Pak Edi yang memiliki kemampuan khusus itu akan sangat berbahaya bagiku kalau dia sampai melakukan ritual-ritual yang bisa memenjarakan sukma seseorang. Bahkan kabar yang beredar pun Pak Edi dapat mengurung jin serta makhluk-makhluk astral lainnya di dalam lukisan atau ukiran-ukiran yang sudah dibuatnya. Aku berangkat ke Jogja pun dengan membawa semua sahabatku yang memiliki kekuatan besar. Ada Nyi Sapta, Nyi Lintang, Nyi Wulan dan juga Sri Asih. Serta tidak lupa juga aku membawa cincin milik Mbak Jarot yang sudah aku taklukkan. "Selamat datang Mbak Saras, Sugeng Rawuh," ucap Pak Edi yang menyambutku dengan sangat ramah. Aku lalu tersenyum dan berjalan ke arah Pak Edi lalu menyalaminya. "Loh, sampean mau perang toh Mbak? Kok bawa pasukan?" ucap Pak Edi dengan guyonan khasnya ketika melihat kedatanganku bersama Nyi Lintang dan beberapa jin lainnya. "Saya mau memindahkan tubuh Pak Edi ke puncak Merapi," jawabku sambil tertawa lepas. Begitu juga dengan Pak Edi yang tertawa terbahak-bahak mendengar guyonanku. "Bagaimana Pak? Apakah sampean masih mau membantu Mbak Jarot dan majikannya itu?" tanyaku yang disambut senyum oleh Pak Edi. "Nganu Mbak, sepertinya 50-50. Artinya saya masih ragu Mbak. Lawang saya sudah terima uang toh Mbak. Bagaimana ya?" jawab Pak Edi sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Kalau Pak Edi masih ingin membantu mereka, berarti hari ini juga kita selesaikan urusan ini," jawabku dengan nada ketus. Loh,
Sabar toh mbak, ingat tadi saya bilang 50-50 loh mbak, ujar Pak Edi yang sepertinya memang tidak memiliki niat untuk melawanku. Nganu mbak, sebenarnya saya itu bingung mbak mau menyampaikannya. Apa perlu saya bantu supaya Pak Edi bisa dengan mudah menyampaikannya? Balasku dengan tatapan tajam. Mbak Saras ini loh, selalu saja begitu. Mbok ya sabar sedikit toh, jawab Pak Edi yang sedang membantu seseorang perempuan menyuguhkan wedang teh hangat di depanku. Aku pun menyapa wanita itu yang kini duduk di sebelah Pak Edi. Maaf ya bu, jadi merepotkan, ucapku yang disambut senyuman hangat dari wanita itu. Nggak repot kok mbak, memang saya sudah menunggu kedatangan Mbak Saras, jawab ibu itu. Perkenalkan mbak, ini istri saya, namanya Tantri, ujar Pak Edi. Saya Saras bu. Oh ya, memangnya ada perlu apa ibu menunggu kedatangan saya? Tanyaku dengan sedikit mengerutkan dahiku. Kami mau minta tolong mbak, jawab Bu Tantri yang menatap ke arah Pak Edi. Iya mbak, sebenarnya saya mau minta tolong kepada Mbak Laras, tapi sulit rasanya untuk menyampaikan hal ini, sambung Pak Edi. Kalau saya bisa, pasti saya akan bantu sampean berdua pak, bu. Ada apa gerangan yang membuat Pak Edi dan Bu Tantri memilih saya untuk membantu masalah bapak dan ibu ini? Hidup kami selalu dibayang-bayangi masa lalu Mbak Saras, ujar Pak Edi mulai menjelaskan. Sewaktu saya masih berusia 15 tahun, kedua orang tua saya meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Mereka berdua difitnah oleh seseorang dalang yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Padahal sebelum dalang itu berjaya, bapak sayalah yang membantu dalang itu untuk mendapatkan pamor dan ilmu-ilmu dalam dunia wayang, ujar Pak Edi yang wajahnya terlihat sedih saat ini. Waktu itu bapak saya meminjamkan keris pusaka yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur kami, dan tidak disangka dalang itu ingin memiliki keris pusaka itu sebagai pelengkap dari ilmu-ilmu yang sudah dimiliki. Hingga suatu ketika bapak dan ibu saya memberikan papan kayu jati kuno kepada saya dan meminta saya untuk mengukir papan kayu jati tersebut. Setelah itu bapak dan ibu saya pergi menuju ke padepokan milik dalang itu dengan maksud ingin meminta kembali keris pusaka milik keluarga kami itu. Tanpa diduga, dalang itu pun memutarbalikkan fakta yang membuat orang-orang di padepokan itu mencaci maki mereka berdua. Lalu setelah itu dalang itu pun berucap bahwa bapak dan ibu akan menjadi gila kalau sampai mereka berbohong, ujar Pak Edi dengan mata berkaca-kaca. Dengan kesaktiannya, dalang itu pun lalu membuat bapak dan ibu saya menjadi gila. Lalu dengan sendirinya orang-orang di daerah kami menghujat dan mengusir keluarga kami. Hingga suatu ketika bapak saya pun mendapatkan lagi kesadarannya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu bapak yang sudah dalam kondisi sakit parah pun meninggal dan membawa luka di hatinya, sambung Pak Edi menjelaskan fitnah keji dari dalang itu. Aku yang mendengar cerita dari Pak Edi pun merasakan marah yang sangat luar biasa. Tanpa pikir panjang lagi, aku pun bersedia membantu Pak Edi dan Bu Tantri untuk mengambil lagi benda pusaka milik keluarga mereka itu. Setelah membuat rencana untuk membantu Pak Edi dan Bu Tantri, aku pun kembali lagi menuju Jakarta. Aku lalu menemui Arga yang saat ini sedang menjaga Alek di tempat persembunyian kami. Saat ini yang aku lakukan adalah menunggu pergerakan dari Gunawan dan orang-orangnya. Mereka pasti akan berusaha keras untuk kembali mendapatkan Alek. Aku juga meminta arwah-arwah penasaran itu untuk bersabar sedikit lagi, karena semua harus berjalan sesuai apa yang sudah kami rencanakan. Beberapa hari kemudian, arwah Pak Rudi memberi kabar bahwa Gunawan sudah memiliki dukun-dukun sakti yang kini sudah menjaga rumahnya, serta beberapa orang sakti juga yang kini sedang mencari keberadaan Alek. Aku pun sengaja memberikan energiku dan aura Alek terbaca dengan jelas oleh orang-orang itu. Aku sengaja memancing mereka untuk datang ke tempat persembunyianku. Ketika malam hari tiba, aku mulai merasakan energi gelap yang sangat kuat mulai berdatangan ke arahku. Aku lalu meminta Arga untuk membawa Alek ke tempat lain dan meminta Nyi Lintang dan Nyi Wulan untuk menjaga serta menyamarkan aura Alek agar tidak terbaca oleh makhluk-makhluk peliharaan dukun-dukun itu. Di sebuah rumah kecil, aku dan Nyi Sapta serta arwah Dewi dan Pak Rudi pun bersiap menunggu kedatangan musuh-musuh kami itu. Makhluk-makhluk dengan kekuatan gelap pun mulai berdatangan menyerang kami malam itu. Tapi sayangnya semua di luar rencanaku.
Nyi Sapta yang tadinya berniat memasang energi pelindung pun mengurungkan niatnya karena aku lebih percaya sepenuhnya dengan rencanaku. Aku yang belum memasang energi pelindung pun harus merasakan sakit di telingaku ketika aku mendengar suara gamelan dan gending Jawa yang kini semakin mendekat ke arahku. Nyi Sapta pun demikian. Sosoknya menghilang dan masuk ke dalam tubuhku karena tidak tahan lagi dengan energi yang berasal dari suara gamelan dan gending Jawa itu. Aku yang kini mulai terkapar tidak berdaya kembali dikagetkan dengan suara keras yang menghantam pintu rumah kecil ini. Seketika itu juga, seorang pria tua masuk lalu menyiram ruangan yang terdapat arwah Dewi dan Pak Rudi dengan air yang terasa sangat asin di mulutku. Energi dari arwah Dewi dan Pak Rudi pun melemah, dan akhirnya mereka meninggalkanku yang sedang terkapar tidak berdaya ini. Mbak Jarot yang terlihat sangat bernafsu untuk membunuhku pun segera menghampiriku. Setelah lelaki tua yang berhasil mengusir arwah Dewi dan Pak Rudi itu pun menanyaiku. Mbak Jarot pun lalu melayangkan pukulan ke arah wajahku dengan sangat keras. Aku hanya tersenyum ketika aku mengenali energi seseorang yang masih berada di luar rumah ini. Perlahan energi yang dimiliki Pak Edi itu pun membesar dan mendekat ke arahku. Aku yang sangat yakin kalau Pak Edi yang datang ke arahku itu akan menyelamatkanku. Mbak Jarot yang merasa kesal karena mendengar aku mulai menghitung pun kembali mendekatkan diri ke arahku. Dan ketika suara gamelan serta gending Jawa yang melemahkan kekuatanku itu pun hilang, aku pun lalu mencekik leher Mbak Jarot dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara itu Pak Edi dengan wajahnya yang terlihat dipenuhi amarah pun beberapa kali memukul orang tua tadi yang ternyata adalah Ki Dalang. Lalu dengan kekuatannya Pak Edi membuat Ki Dalang terduduk lemas dengan tatapan kosong. Setelah pertarungan kami selesai, aku dan Pak Edi membawa tubuh Mbak Jarot dan Ki Dalang yang sudah tidak sadarkan diri bergegas menuju ke tempat Arga berada. Aku pun lalu mengizinkan arwah-arwah penasaran itu untuk segera menuntaskan dendam mereka. Dengan kekuatannya, kelima arwah penasaran itu pun dengan mudah dapat mengalahkan dukun-dukun yang berjaga di rumah Gunawan. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah Gunawan, mereka pun dengan beringas melampiaskan kemarahan dan juga rasa bencinya kepada Angga dan juga Gunawan tentunya. Dewi mulai dengan menampakkan wujud yang sangat menyeramkan kepada Angga. Lalu disusul Mbak Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat. Gunawan yang merasa terganggu dengan suara teriakan yang berasal dari kamar Angga pun berjalan menghampiri anak kesayangannya tersebut. Tetapi Gunawan sangat terkejut ketika melihat sosok arwah Rudi sudah berdiri di hadapannya. Tubuh Gunawan gemetar menahan rasa takutnya ketika arwah Rudi mulai menyeringai dan berubah sangat menyeramkan. Gunawan terjatuh dan berteriak memanggil orang-orang yang sedang berjaga di rumahnya. Tapi suasana terasa hening saat itu. Tidak ada orang yang menjawab panggilan dari tuan pemilik rumah tersebut. Gunawan berusaha bangkit dan berlari menuju kamarnya. Tapi tiba-tiba pintu kamar milik Gunawan itu tertutup dengan sendirinya dan tidak dapat dibuka olehnya. Gunawan lalu berlari menuju ke arah kamar milik Angga. Sesaat kemudian Gunawan merasa kembali tenang karena melihat Angga sudah berdiri di hadapannya. Tapi semua itu kembali berubah menjadi kekuatan yang sangat luar biasa ketika Angga berbicara tapi dari mulutnya yang terdengar malah suara Dewi. Gunawan pun kembali berlari ke arah ruang depan. Tapi di sana kembali terlihat sosok arwah Rudi sudah menghadang. Gunawan yang merasa sudah tidak berdaya pun kembali dikejutkan ketika Angga sudah berdiri di belakangnya dengan menggenggam sebuah pisau. Gunawan pun harus pasrah mati di tangan Angga yang sedang dirasuki oleh sosok Dewi. Beberapa tusukan pun menghiasi tubuh Gunawan yang kini berlumuran darah. Angga yang seketika itu tersadar pun berteriak dan menangisi apa yang telah dia perbuat. Dan karena merasa putus asa, Angga pun berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menikamkan pisau yang masih digenggamnya itu. Tapi sepertinya arwah-arwah penasaran itu belum puas untuk membalaskan sakit hati mereka. Arwah Dewi pun kembali mengambil alih tubuh Angga dan membawanya pergi meninggalkan rumah milik keluarga Gunawan tersebut. Seperti keinginannya, arwah Dewi yang dibantu arwah Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat pun membawa Angga ke apartemen miliknya. Dan di kamar sebuah apartemen itulah Dewi, Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat melempar tubuh Angga dari lantai 30. Beberapa bulan pun berlalu. Aku dan Angga sudah mengembalikan potongan tulang-tulang manusia yang dibawa Arga dari sebuah pulau. Aku membantu Arga menjelaskan apa yang terjadi kepada keluarga Dewi, Mbak Rita, Pak Rudi, Pak Soleh, dan juga Pak Mamat. Arga pun berjanji akan berusaha untuk membawa kerangka tubuh mereka yang masih berada di sebuah pulau yang kini jadi milik Alek.
Setelah selesai membantu Arga, aku pun menemui Pak Edi di Jogja. Pak Edi yang kini sedang memiliki galeri seni sendiri pun merasa senang dengan kedatanganku. Keris pustaka keluarga milik Pak Edi pun sudah berada di kediaman keluarga Pak Edi. Di galerinya itulah Pak Edi mengerjakan seni lukis, seni ukir, dan membuat patung. Aku yang sekarang ini sudah terbebas dari lingkaran setan yang selama ini mengurungku pun memilih untuk menetap di kota kelahiranku yang berada di Jawa Tengah. Aku yang sebenarnya sudah tidak ingin terlibat dalam urusan hal-hal gaib pun memilih membuka usaha bersama keluargaku. Dan alhamdulillah, usaha kami berjalan dengan baik dan perlahan mulai berkembang. Kini aku menikmati hari-hariku sebagai seorang manusia biasa. Aku sudah sangat jarang menggunakan kemampuan yang aku miliki. Hampir 3 tahun lamanya, aku tidak lagi bertarung menghadapi makhluk-makhluk gaib yang mengganggu orang-orang di sekitarku. Hidupku terasa damai. Dan aku bersyukur mendapatkan banyak nikmat dari Sang Maha Pencipta ini. Tapi sepertinya kedamaianku tidak bertahan lama ketika suatu saat Nanda menelponku dan memberitahuku kalau Arga dan beberapa orang yang bekerja dengan Alek kembali pergi ke sebuah pulau. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.